pagi kawan pajak semua. Semoga kabarnya baik dan sehat hari ini. Berjumpa lagi dengan kami, penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 2. Saya Meru, rekan saya. Saya Mario. Saya dengan Bayu. Ya, gimana kabarnya Mas Bayu, Mas Mario hari ini? Alhamdulillah. Baik selalu Mas. Alhamdulillah, sehat ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan kembali lagi berdiskusi dengan para kawan pajak di live IG kali ini tentang mekanisme konfirmasi kelebihan pajak pada sistem Cortex. Ini hal yang relatif baru ya, karena di tahun sebelumnya, di tahun 2024 dan seterusnya itu belum ada. Nah, konfirmasi kelebihan pajak ini kan merupakan suatu proses atau bagian dari proses terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini terkait dengan hak-hak wajib pajak ya, karena terkait dengan uang-uang atau nilai-nilai uang yang harus dikembalikan dari negara kepada wajib pajak. Tentunya ini menjadi proses yang penting bagi wajib pajak semua, teman pajak semua. Oke, kita langsung saja Mas Mario, Mas Bayu, kita mulai diskusi kita hari ini. Pertama mungkin kita diskusi dahulu tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Meru. Kawan pajak sekalian, kawan pajak dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu ada beberapa hal Mas. Ada 2 hal. Yang pertama, dalam hal wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua, itu wajib pajak memperoleh imbalan bunga untuk jenis pajak tertentu, misalnya imbalan bunga atas PPh atau PPN. Yang untuk kelebihan juga bisa PPh, PPN dan seterusnya. Oke. Kita rincikan lagi Mas Mei terkait hal pertama yaitu kelebihan pembayaran pajak, baik itu PPh maupun PPN. Itu dapat timbul karena yang pertama surat ketetapan pajak lebih bayar, yang biasa kita sebut SKPLB, baik dari hasil pemeriksaan atau dari penelitian juga bisa, yaitu penelitian atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, atau sering disingkat ya. Betul. PSTT itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, selain SKPLB, itu wajib pajak juga memperoleh kelebihan pembayaran pajak itu dari pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau biasa kita sebut SKP PKP. Ya. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak itu terkait WP-WP, biasanya WP syarat tertentu yang LB-nya di bawah batas tertentu, kemudian WP yang memiliki surat keputusan 17C, WP kriteria tertentu atau WP patuh biasa kita sebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengembalian pendahuluan dikarenakan wajib pajak memiliki SK PKP risiko rendah. Betul, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelebihan pembayaran pajak itu timbul karena produk upaya hukum. Nah, di sini wajib pajak mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, kemudian peninjauan kembali, atau juga upaya hukum non keberatan. Bisa pasal 16 pembetulan atau pasal 36 terkait pengurangan atau penghapusan sanksi atau pembatalan STP. Kemudian itu terkait hal pertama yaitu kelebihan pembayaran pajak. Contoh-contoh kelebihan pembayaran pajak ya. Untuk lebih tentunya ada hal-hal yang lain ya. Betul. Bisa dapat dilihat di PMK 81 ya. Untuk kita ulas contoh-contoh saja. Contohnya saja. Kemudian hal kedua yang sudah saya sebutkan tadi yaitu memperoleh imbalan bunga. Contohnya PPh atau PPN itu untuk imbalan bunga ini diperoleh wajib pajak jika wajib pajak mengajukan permohonan imbalan bunga, kemudian diterbitkan surat keputusan pemberian imbalan bunga atau biasa kita singkat SKPIB. Betul. Bisa juga dari jalur lain Mas Mei, yaitu atas IB tersebut ada pembetulan. Pembetulan SKPIB yang menambah jumlah IB itu juga termasuk kategori kelebihan pembayaran pajak dari imbalan bunga. Seperti itu Mas. Mungkin awalnya IB-nya 1 miliar menjadi ada pembetulan SKPIB menjadi 2 miliar ya. Otomatis ada penambahan 1 miliar tadi. 1 miliar termasuk juga kategori kelebihan pembayaran pajak. Ya. Makasih Mas. Jadi kawan pajak, saya rasa sudah relatif jelas ya untuk penyebab
pembalian kelebihan pembayaran pajak itu kita perlu perhatikan dua hal. Yang pertama adanya kelebihan pembayaran pajak, dan yang kedua imbalan bunga. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih Mas. Nah, tadi untuk dasar pembalian itu kawan pajak dapat memperhatikan ketentuan di PMK 81 2024, tepatnya di pasal 150 hingga pasal 153 ya, untuk lebih detailnya. Tadi Mas Mario sudah berikan contoh-contoh yang mungkin paling lazim ya, yang paling sering kita paling sering muncul atau temui di KPP. Oke, kita lanjutkan. Mas Bay, tadi kan untuk kelebihan pembayaran pajak sudah diceritakan dasar-dasarnya. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan utang pajak? Jadi ada pengembalian, tapi bisa jadi kan suatu wajib pajak atau kan pajak punya utang pajak juga. Bagaimana mekanisme atau prosedur yang dilakukan? Ya. Baik, Mas Meru. Terkait dengan pengembalian atas kelebihan apabila WP ada kelebihan, itu harus diperhitungkan dengan utang pajak terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk utang pajak, wajib pajak itu ada beberapa kriteria. Ya. Yang pertama itu adalah STP atau yang biasa kita sebut surat tagihan pajak. Nah, apa saja syarat dari STP yang bisa dikompensasi atas kelebihan? Nah, ini STP kecuali yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau biasa yang kita sebut PAHP. Dan SKP tersebut tidak diajukan keberatan dan atau banding hingga terbit surat keputusan keberatan dan atau putusan banding. Ya, jadi pada prinsipnya STP itu kan dia ingkrah ya, langsung jadi utang pajak. Kecuali kalau STP itu terkait dengan SKP. Nah, SKP-nya itu ternyata tidak disetujui oleh si wajib pajaknya dan diajukan upaya hukum. Nah, itu mungkin dikecualikan dari utang pajak. Oke. Ya. Lalu selanjutnya itu terkait atas SKPKB atau SKPKBT yang jumlahnya disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, jadi yang kedua ini udah otomatis ya, karena setuju karena wajib pajak setuju, jadi terkompensasi terhadap kelebihan wajib pajak. Selanjutnya itu atas SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui oleh wajib pajak dalam PAHP, namun tidak diajukan upaya hukum oleh wajib pajak atau diajukan upaya hukum, namun berdasarkan hasil upaya hukum ternyata masih terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya terkait dengan surat pemberitahuan pajak terhutang. Ini atas PBB. Selain itu SKP PBB dan STP PBB itu sendiri. Selanjutnya hasil upaya hukum, misalnya keberatan, banding, peninjauan kembali yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang terakhir adalah ini dapat berupa SK pembetulan atau SK persetujuan bersama yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar bertambah juga. Jadi secara keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa apabila masih terdapat sisa, maka atas kelebihan pembayaran pajaknya itu dapat dikembalikan kepada wajib pajak atau membayar utang pajak wajib pajak lain, atau bisa juga dapat mengisi deposit wajib pajak itu sendiri sesuai dengan persetujuan wajib pajak melalui surat konfirmasi. Seperti itu Mas Mei. Makasih Mas. Jadi pada prinsipnya memang suatu kelebihan itu pasti akan diperhitungkan dengan utang pajak dahulu. Nah, utang pajaknya tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Mas Bayu apa saja yang akan diperhitungkan. Nah, setelah itu disebutkan oleh Mas Bayu ada proses pembalian jika nilainya masih ada sisa, atau bisa untuk mengisi deposit ya Mas Mario. Nah, deposit ini kan suatu hal yang relatif baru ya. Nah, Mas Mario mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai deposit ini apa? Silakan Mas. Baik. Namun mungkin sebelum ke deposit nanti kita ke konfirmasi. Konfirmasi kompensasi dulu ya.
Jadi kawan pajak sekalian, wajib pajak itu melakukan konfirmasi kompensasi untuk membayar utang wajib pajak lain atau memilih mengisi deposit sendiri tersebut, itu setelah menerima case di Korteknya berupa permintaan kompensasi dari KPP melalui Kortek. Namun ada satu step yang penting lagi, Mas, Iya. sebelum menjawab konfirmasi atau melakukan konfirmasi tersebut, WP wajib pajak itu perlu memastikan dia telah mengisi atau memperbarui nomor rekeningnya, nomor rekening bank utamanya pada Kortex. Yang perlu dipastikan oleh WP itu ada beberapa hal, Mas. Yang pertama, wajib pajak harus melihat nomor rekening. Nomor rekening bank utama yang tercantum di Kortex itu, ciri dia rekening utama memiliki centang biru, ya. centang biru di Karena Kortex. bisa jadi dalam daftar nomor rekening itu banyak ya, Betul, banyak banyak sekali. Ya. banyak rekeningnya, datanya. Nah, yang utama itu yang centang biru. Iya. Kemudian yang kedua selain nomor rekening itu nama pemilik rekening, Iya. itu juga harus disesuaikan. Kemudian, wajib pajak dapat lihat itu di menu portal, kemudian pilih profil, kemudian pilih rincian bank. Nah, disitulah data-data nama dan nomor rekening, tercantum untuk yang existing. Kemudian yang kedua selain nomor rekening, jika sudah sesuai, maka, wajib pajak tinggal melakukan pemutakhiran pada halaman portal, perubahan data, kemudian pilih identitas, dan pilih perbarui rekening bank utama. Di situ nanti ada checklist Ya. perbarui rekening utama itu harus di-checklist Iya. agar itu menjadi Rekening utamanya wajib pajak. Karena jika tidak di-checklist nanti dia tidak menjadi rekening utama. Betul. Selain itu setelah diisi semua dengan benar, wajib pajak juga akan diminta unggah file PDF berupa salinan buku rekening atau halaman pertama buku rekening lah. Ini kan sudah lazim ya, mungkin dulu Betul. juga pernah dilakukan oleh kawan pajak. Kawan pajak, betul. Halaman pertama tersebut agar memiliki informasi nomor rekening, nama pemilik rekening, kemudian nama bank. Banknya ya. Betul. Jika diperlukan juga USD atau IDR-nya, betul. Karena proses ini nanti perlu persetujuan dari petugas KPP. Nanti akan dicek ya. Dicek antara isian dengan dokumen yang dilampirkan, seperti itu, Mas. Ya. Oke. Jadi yang pertama kita harus cek ya apakah sudah ada rekening utama atau belum. Betul. Kedua, kalau ternyata sudah ada rekening utama, kita cek lagi sudah benar belum. Betul. Misalnya namanya dan seterusnya informasinya. Kalau ternyata belum, ya kita bisa melakukan update atas data tersebut. Perubahan data. Oke. Nah, tadi sudah diceritakan oleh Mas Mario, Mas Bay tentang konfirmasi kompensasi terkait dengan rekeningnya. Nah, setelah itu bagaimana proses yang dilakukan? Untuk proses selanjutnya setelah wajib pajak itu melakukan konfirmasi, nah kompensasi tersebut WP itu bisa mencoba mengisi konfirmasi melalui Kortex, Mas Mei. Nah, WP itu dapat mencoba masuk ke portal, lalu ke kasus. Nah, selanjutnya WP dapat mencari dan memilih kasus. Memilihnya kasus itu pilihnya refund of legal action decision. Nah, ini dapat memfilter dengan tanggal yang sama, lalu tanggal permintaan konfirmasi kompensasi yang dari KPP, Mas Mei. Ya, kalau mungkin di sini kalau kawan pajak ragu bisa langsung tanya orang KPP-nya betul. ya, berapa nomor kasusnya gitu ya. Nah, lalu setelah itu wajib pajak harus mengklik di menu alur kasus. Nah, nanti di alur kasus tersebut silakan wajib pajak untuk mengisi formulir yang telah ditampilkan. Ya. Nah, apabila wajib pajak tidak ingin melunasi utang pajak WP lainnya, jadi jangan dicentang kawan pajak. Nah, nanti kalau dicentang ya utang pajak WP lain itu akan terkompens secara otomatis. Begitu juga apabila wajib pajak tidak ingin kelebihannya dikembalikan melalui deposit. Jadi sama, tidak perlu dicentang. Oke. Nah, untuk SPMKP yang menjadi perhatian wajib pajak,
Itu untuk alur kasusnya itu harus diisi sampai selesai. Selesai ya? Ya, Iya. seperti itu. Kalau tandanya selesai itu biasanya ada N. ya. Di alur kasusnya N biasanya. Ya, makasih Mas Bayu. Jadi tadi Mas Bayu udah cerita tentang deposit. Nah, baru tadi saya agak kecepatan ya Mas Mario ya. Iya. Nah, tadi kita sudah singgung deposit. Sekarang saya rasa kita perlu ulas sedikit tentang deposit itu apa. Iya. Ya. Baik, kawan pajak sekalian, deposit ini memang baru Mas. Ya. Baru semenjak Kortek ini baru ada deposit. PMK 81 juga mengatur tentang deposit. Jadi kawan pajak sekalian, deposit ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Cara baru nih Mas. Penyetoran atau pembayaran pajaknya melalui deposit ke Kortex dilakukan dengan proses pemindah bukuan. Jadi dari saldo depositnya itu ke pajak yang terutang yang akan dituju. Contoh nih, misal biar lebih jelas, jika terdapat WP sudah membuat SPT Mas, anggaplah SPT masa PPN, masa Januari 2025, dan berstatus kurang bayar, contohnya kurang bayar 1 miliar. Maka PKP dapat melakukan pembayaran seperti biasa melalui pembuatan billing. Iya. Nah, yang kedua, PKP juga dapat memilih deposit yang tersedia. Dalam hal ini saldo depositnya anggaplah 1,2 miliar, melebihi kurang bayar. Jadi harus cukup artinya ya. Harus cukup, betul. Jika kurang maka tidak bisa digunakan. Memiliki saldo lebih besar dari SPT yang kurang dibayar. Kemudian untuk mengisi deposit ini salah satunya yaitu melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi masih relate dengan tema kita yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi untuk mengisi deposit bisa melalui itu Mas, melalui kelebihan pembayaran pajak atau imbalan bunga yang sudah saya jelaskan tadi. Namun dikonfirmasinya nanti harus mencentang deposit agar masuk ke deposit sendiri. Seperti itu Mas. Ya. Jadi pada prinsipnya saldo deposit itu belum terkait dengan suatu pembayaran atau penyetoran pajak ya. Namun saldo deposit itu dapat digunakan tentunya jika cukup untuk dipindah bukukan ke suatu jenis pajak tertentu. Oke, kita kembali lagi Mas Bayu ke konfirmasi kompensasi ya. Nah, tadi sudah ceritakan prosesnya mulai dari bank, terus prosedur jawab atau respon dari perusahaan atau kawan pajak. Nah, apakah ada proses tersebut waktunya bagaimana? Ya. Untuk waktunya sendiri itu ada Mas Mei untuk bagaimana wajib pajak menjawab surat konfirmasi dari KPP. Nah, ini mengacu di pasal 154 PMK 81 kawan pajak. Nah, wajib pajak dapat merespon konfirmasi paling lambat 7 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh KPP atau satu hari sebelum jatuh tempo surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau biasa yang kita sebut sebagai SKP KPP. Nah, dari dua waktu tersebut itu tergantung mana yang lebih dulu terjadi. Jadi wajib pajak dapat mengkonfirmasi sesuai dengan PMK 81 pasal 154. Nah, dengan adanya konfirmasi kompensasi melalui Kortex, maka penyampaian nomor rekening wajib pajak yang biasa disampaikan melalui KPP itu sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi, Mas Mei. Ya, ini suatu hal yang perlu kita garis bawahi ya, ini hal positif karena dapat memperpendek atau melakukan efisiensi ya terhadap proses ya, tidak perlu lagi bersurat secara hard copy gitu, langsung direspon via aplikasi saja. Ya. Nah, Mas Mario, bagaimana ternyata jika kawan pajak atau wajib pajak tidak merespon konfirmasi tersebut? Baik, Mas Mei, karena konfirmasi kompensasi ini merupakan hal baru Mas Mei ya. Bisa jadi kawan pajak sekalian itu nggak tahu bahwa ada case masuk di Korteksnya, dan setelah jangka waktu tersebut ya wajib pajak tidak merespon jatuhnya Mas. Baik, jika wajib pajak tidak menyampaikan persetujuan atau respon atas konfirmasi sesuai periode yang sudah dijelaskan Mas Bayu tadi, 7 hari atau 1 hari sebelum jatuh tempo, maka otomatis sisa kelebihan pembayaran tersebut LB-nya itu akan kita kembalikan ke wajib pajak. Jadi tidak akan kita
kompensasi ke utang lain atau kita Deposit. isi ke deposit wajib pajak. Kita akan secara default akan kembalikan ke wajib pajak tersebut dengan ya seperti sebelumnya, seperti biasanya akan kita Kurangi utang dulu. kurangi utang Ya. dulu jika terdapat utang, seperti itu Mas. Baik. Nah, kawan pajak tadi kita sudah bicara tentang mungkin tentang probisnya seperti apa, dasar hukumnya sedikit juga sudah disinggung oleh Mas Bayu, Mas Mario. Sekarang kita coba bahas sedikit contoh-contoh Contohnya. terkait dengan konfirmasi kompensasi ini. Nah, untuk contoh yang pertama mungkin Mas Bayu, silakan Mas. Iya. Nah, untuk contoh terkait dengan konfirmasi kawan pajak. Nah, ini saya coba ambil contoh, misal PTA itu diterbitkan SKPLB senilai 10 miliar. Nah, tapi ada juga itu 2 SKPKB. Yang pertama itu SKPKB senilai 500 juta, itu yang disetujui oleh PTA, dan yang kedua adalah SKPKB senilai 1 miliar, itu tidak disetujui seluruhnya oleh PTA. Nah, dalam hal KPP akan menerbitkan konfirmasi kompensasi terkait SKPLB kepada PTA, nah nanti ini PTA akan menerimanya melalui Kortex Mas Mei, semacam kayak notif ya. Iya. Nah, nanti PTA itu dapat merespon konfirmasi tersebut, baik untuk pilihan pengembalian ke rekening atau pengisian deposit kembali. Nah, itu untuk yang pertama, jika PTA memilih untuk pengembalian ke rekening dan menyelesaikan konfirmasi, maka KPP akan menerima jawaban atas konfirmasi dari PTA dan akan melakukan kompensasi sebesar 500 juta. Ya, yang sudah menjadi utang tadi ya. Iya betul, karena 500 juta itu yang disetujui oleh wajib pajak. Nah, jadi nanti nilai yang akan dikembalikan kepada PTA itu sebesar 9,5 M. Ya. Nah, dari 10 M dikurang 500 juta. Nah, untuk yang kedua, jika PTA memilih kelebihannya dikirim ke deposit, maka PTA merespon konfirmasi tersebut dengan permohonan atas sisa kelebihan pembayaran digunakan untuk pengisian deposit. Nah, nanti KPP juga akan kembali menerima jawaban konfirmasi dari PTA bahwa atas kelebihannya ini akan dikembalikan sebesar 9,5 M dengan menambah nilai deposit atau depositnya di top up lah. Seperti itu Mas Mei. Ya, makasih Mas Bay. Untuk contoh tadi yang pertama kan ada respon dari kawan Betul. pajak ya Mas Mario. Nah sekarang mungkin untuk contoh kedua kita bisa ceritakan bagaimana jika tidak ada respon Baik. terhadap konfirmasi itu. Baik. Untuk contoh kedua ini kita ilustrasikan wajib pajak sudah memperbaiki nomor rekeningnya, sudah mengupdate. Sudah Mas. update ya nomor rekening Betul, utamanya sudah ya. update. Namun dia tidak merespon konfirmasi. Kita ambil contoh misalkan PTB ini memperoleh SKPLB senilai 10 miliar kawan pajak sekalian. Selain SKPLB terbit juga SKPKB senilai 500 juta. Kita samakan dengan Mas Bayu tadi. Yang dia setuju seluruhnya 500 dan SKPKB 1 miliar namun tidak disetujui seluruhnya. Maka KPP akan menerbitkan konfirmasi seperti biasa. Ada produk LB, kita buat konfirmasi kompensasi ke PTB. Dalam hal ini ternyata PTB tidak merespon konfirmasi tersebut sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Namun PTB telah mengupdate nomor rekening, Mas. Ya. Nomor rekening sudah diupdate dengan perubahan data sesuai dengan lampiran PDF-nya. Nah, dalam hal ini maka KPP akan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada PTB setelah dikurangi dengan utang yang disetujui 500 juta, 9,5 miliar yang akan kita kembalikan itu ke rekening PTB. Ya. Rekening utama yang sudah dia update. Seperti itu. Meskipun memang PTB tidak menjawab konfirmasi kompensasi tersebut. Maka kita akan kompensasi tetap ke yang dia setujui, 500 juta. Seperti itu, Mas. Ya, jadi pada prinsipnya karena dia sudah melakukan pemutakhiran nomor rekening tersebut, itu tetap bisa diproses pengembaliannya. Baik. Nah, untuk contoh ketiga nih, Mas Bayu, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses yang terjadi jika ternyata kawan pajak belum melakukan pemutakhiran nomor rekening. Oh, iya. Ya.
Untuk contoh ketiga seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Meru ya, terkait WP belum melakukan pemuktahiran nomor rekening. Nah, contohnya itu misal nih, PTC diterbitkan SKPLB senilai 10M. Nah, selain itu juga ada 2 SKPKB. Yang pertama adalah 500 juta, itu disetujui oleh PTC, dan yang kedua adalah 1 miliar yang tidak disetujui seluruhnya oleh PTC. Nah, nanti KPP akan menerbitkan konfirmasi kompensasi terkait SKPLB kepada PTC. Nah, namun PTC tidak merespon nih atas konfirmasi yang telah disampaikan oleh KPP sampai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila PTC belum merespon di konteksnya, maka dalam hal ini KPP dapat meminta PTC untuk melakukan pemuktahiran nomor rekening utama di korteksnya. Nah, apabila PTC merespon dengan melakukan pemuktahiran nomor rekening dan melakukan konfirmasi kompensasi dengan pengembalian, maka KPP akan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran kepada rekening C senilai 9,5 miliar. Ya. Dari 10 miliar dikurangi 500 yang telah disetujui. Nah, terus untuk yang kedua, jika PTC tidak merespon permintaan pemuktahiran nomor rekening, maka KPP menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKPKPP tanpa nomor rekening. Nah, dan KPP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan pajak atau biasa yang kita sebut sebagai SPMKP. Nah, lalu KPP akan menyampaikan kepada PTC bahwa SPMKP tidak diterbitkan dan meminta wajib pajak untuk melakukan pemuktahiran data rekeningnya. Nah, ini sesuai dengan di PMK 81, ini tercantum di pasal 155 ayat 2, 157 ayat 2, 158 ayat 1 huruf B, terus 158 ayat 2 dan 158 ayat 3. Nah, yang perlu diingat oleh wajib pajak nih, Mas Meru, bahwa SPMKP merupakan tahapan yang penting. Nah, dimohon kepada wajib pajak untuk memperhatikan bahwa nomor rekening utama telah diisi di Korteks. Seperti itu, Mas Mei. Baik, makasih Mas. Jadi pertama nomor rekening ya, itu sebisa mungkin dicek, diperbarui ya kalau memang harus diperbarui. Dan kedua, jika ada konfirmasi sebaiknya segera direspon ya, akun pajak, karena itu dapat mempercepat proses yang dilakukan gitu. Baik. Oke, contoh terakhir mungkin Mas Mario. Baik. Ya, untuk hari ini ya. Contoh terakhir kita ambil case misalnya seperti ini Mas, hutang pajaknya lebih besar. Ya. Jadi misalkan PTD itu diterbitkan seperti biasa SKPLB 10 miliar seperti tadi. Namun selain itu terbit juga SKPKB senilai 12 miliar. Dan setuju seluruhnya wajib pajak tersebut. Kemudian dalam case ini wajib pajak kita anggap sudah mengisi nomor rekening utama di korteksnya dengan benar. Maka dalam hal ini KPP seperti biasa akan menerbitkan konfirmasi kompensasi atas SKPLB, dikirim kepada PTD melalui korteksnya, dan kita anggap PTD sudah menerimanya, kemudian sudah mengkonfirmasi, kita anggap seperti itu. Namun ternyata anggaplah PTD ingin ke deposit. Biasanya kan ke rekening ya. Ini dia minta ke deposit kelebihan 12 miliarnya. Baik. 10 miliar kelebihannya 10 miliar dan utang pajak 12 miliar. Betul. Dia minta 10 miliarnya ke deposit. Mengingat utang pajak PTD itu 12 miliar dan dia setuju semua, maka KPP sedangkan nilai lebihnya 10 miliar, maka seluruh lebih bayar tersebut akan dikompens semua ke utang pajak sebesar 12 miliar tersebut, yaitu sebesar 10 miliar. Jadi tidak ada betul. Dalam hal ini akan terbit SKPKPP namun nihil karena habis ke utang. Dan PTD juga tidak akan menerima deposit sebesar 10 miliar karena memang di konfirmasi kompensasi tersebut utang pajak tidak terlihat muncul. Gitu. Jadi meskipun wajib pajak menjawab konfirmasi ke deposit karena utang pajak lebih besar, kita tidak bisa
melanjutkan ke pengisian deposit, Mas. Ya. Nanti kita akan terbit SKP KPP namun tidak ada kelebihan Tidak ada pembayaran kelebihan pajak. pembayaran, Iya, iya. seperti itu, Mas. Ya. Baik, makasih Mas Mario. Ya. Mas Bayu, mungkin kita lihat ya chat di live IG-nya. Pertanyaan. Iya, pertanyaan barangkali. Ternyata tidak ada. Baik. Nah, mungkin kawan pajak sudah paham semua Iya. untuk proses bisnis ini, dan mudah-mudahan dapat melakukan proses bisnis ini dengan baik ya ke depannya untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke, Mas Mario, Mas Bayu, masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup atau bagaimana? Saya rasa cukup Mas Ume ya. Karena kan wajib pajak di sini kalau ada case tuh biasa langsung japri Iya, seperti itu. Betul. Oke. Baik, kalau begitu kita cukupkan saja diskusi kita hari ini kawan pajak. Demikian diskusi hari ini, semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Oke. Terima kasih. Selamat siang kawan pajak semua. Ya, Terima kasih, Mas Bayu. selamat siang kawan pajak semuanya. semuanya.